ke sekolah melihat proyek anak kelas semester akhir. Ini lagi perjalanan ke kampus, nggak jauh dari asrama juga, sekitar 5 menit lah, nggak juga nyampe 1 kilo. Biasanya emang jalan gitu ke kampus. Ya sebenarnya proyek ini juga ada setahun sekali. Untuk pertama kalinya aku lihat tahun ini secara offline gitu. Walaupun tahun depan masih ada dan aku masih punya kesempatan 2 tahun lagi, tapi alangkah lebih baiknya untuk melihatnya lebih cepat ya. Dari dekat asrama aku kayak gini pintu gerbangnya. Di sini diwajibkan juga untuk ngetap kartu sebelum masuk. Nah, dan kondisi kampusnya pagi seperti ini. Kebetulan gedung aku di sana tuh. Jadi dari pintu tadi satpam di sini ya, itu tinggal lurus doang, deket dengan pintu satpam. Biasanya di luar tuh ada bangku tempat duduk, cuman lagi musim dingin jadi nggak ada yang mau duduk dingin. Kayak ini jadi tempat fakultas aku ya, elektrik Mendisli ya, jurusan. Kita masuk. Di setiap jurusan tuh ada mesin makanan tuh. Ya, kalau makan kan juga pasti ada minumannya kan ya. Ini minumannya. Kita lanjut ke tempat proyek yang ada. Nah, di dalam sini tempatnya di bawah. Yuk turun. Jadi ini keadaan proyeknya. Ayo proyek ada nih. Çok disiplinli tasarım. Nah, çok disiplin tasarım projesi. Özellikle sekmen çarşıya geçiyor, tek bir ders var. Ya, sebenarnya saya juga bisa ngambil pelajaran ini, cuman karena belum siap dan belum pernah lihat aja. Kayak gini proyeknya, tapi aku nggak tahu apa maksudnya. Dia mundur maju. Ini lagi presentasinya guys. Presentasi buat ya mungkin ada pertanyaan dari guru menilai ya, buat apa yang digunakan, dipakai dan segala macam. Barang sudah tidak berguna lagi setelah digunakan, udah lewat. Çekme. Ya di sini ada abang kelas kita ya, Bang Irham. Jadi mau nanya dikit ya Bang. Tadi projesinya itu tentang apa gitu, dan setiap tahun tuh kan beda katanya ya. Terus ya intinya apa ya? Kayak apa pelajaran itu gitu? Ya, jadi sebenarnya proyeknya sih sederhana, kayak nggak banyak tekniknya gitu. Paling beratnya sih di coding buat image processing. Tapi yang lebih penting dari itu sih bagaimana kita bisa kolaborasi antara 4 jurusan yang berbeda. Otomasi, komunikasi, elektrik, sama komputer engineering. Itu sih yang penting inti dari proyek ini, nggak ada yang lain. Berarti menyatukan 4 jurusan ya yang ada dalam satu fakultas kita nih untuk sebuah proyek gitu ya. Iya, jadi melatih komunikasi, teamwork itu lebih penting. Kalau proyeknya sih ya sederhana. Kita tuh sebenarnya pengen simulasiin kalau misalkan kita tuh bikin otomasi di mana kalau misalkan ada hewan, kalau di jalan ada batu, ada longsor atau apa, langsung jalannya ditutup. Simulasi, jadi begitu harusnya sih ada ambulans yang datang atau keamanan yang datang, tapi kita nggak simulasiin tadi di situ karena waktunya kurang. Sama bakal ada tulisan ini, tapi itu yang udah kita praktekin sih, itu bakal ada tulisan hati-hati, ada bahaya di depan. Bahaya. Ini jadi kayak sistem peringatan gitu. Intinya sistem keselamatan. Ya. Oke. Jadi kalau bahasa dalam alat-alatnya apa yang digunakan juga aku belum paham gitu kan. Oh, enggak, itu karena bahasa Turki aja mungkin. Kalau bahasa Inggris mau paham, kayak OpenCV, image processing kayak gitu. Iya, karena juga tadi penasaran sih sebenarnya, ya udah datang aja lah gitu kan, gimana ntarnya juga katanya beda-beda. Ya tiap tahun beda-beda. Misalkan tahun lalu simulasi saya kurang tahu, tapi tahun lalunya lagi tuh
tentang smart home, kayak otomasi dari apa lampu, energi segala macam. Iya rumah Smart energy home sih. Oke. Mungkin dari cahaya matahari ya kan ya bang? Dari cahaya matahari, ya bisa jadi. Oke. Solar PV. Iya, ini pertama kalinya aku ngomong sama Bang Irham juga. Kemarin pertemuan pertama orang Indo aku nggak bisa datang gitu. Jadi sekarang ada kesempatan gitu kan. Lagi kalau di asrama juga, ya tau lah sama berisik. Iya kan, nggak bisa kita kondisikan. Iya, makanya semua orang tuh pasti belajarnya di perpustakaan tuh. Secara umum di Eropa kayak gitu sih. Atau di kafe, ya nggak sih bang? Kafe, nggak semua jurusan bisa belajar kafe. Engineering mah susah belajar kafe konsentrasi. Iya. Kalau cuma jurusan liberal arts, bisa lah. Nah itu aja, makasih bang atas jawabannya ya. Ya, sama-sama. Oke, jadi udah keliling-keliling tadi ya, udah juga ngobrol-ngobrol dikit dengan Bang Irham ya. Ya begitulah gitu gambaran dari proyek yang akan juga aku lakukan gitu kan. Ini kita udah keluar fakultas ya, fakultas tuh elektrik Mendisli Bolumu ya, artinya jurusan teknik elektronik fakultas elektrik elektronik. Ini kondisi di luar jurusan ya, gedung jurusan. Nih, jadi gedung jurusannya nih ada 3, 1, 2, 4 lantai. Dan biasanya belajar tuh untuk semester ini tuh di lantai paling atas. Di sini, gedung ini gedung apa? Gedung anak ekonomi ya. Biasanya terlihat emang panas ya, terik gitu, tapi sebenarnya dingin gitu. Tadi juga Bang Irham nyaranin pakai shawl gitu ya, leher sama telinga penting. Ya bener gitu kan, tapi kayak agak terlalu banyak bawaan itu ribet juga gitu, sehingga maunya simpel gitu. Yang penting mah badan sih kalau menurut aku sendiri. Tapi emang ya saran dari orang yang sudah besar di Turki gitu kan, tidak ada salahnya juga untuk kita ikuti gitu. Jadi kita sekarang mau keluar ya, mau pulang ke asrama, mau makan siang. Keluaran juga lewat ini, tapi nggak perlu di tap gitu. Sini B Girisi itu artinya pintu B ya, dari universitas tadi yang kita masuk. Untuk pulangnya aku mau pakai jalan yang berbeda, jalan yang di seberang. Kita mau nyebrang dulu. Oke, udah bagus jalannya. Ini udah nyebrang. Nah, tadi mobilnya mau belok, nggak jadi. Nggak apa-apa. Sini banyak toko-toko sebenarnya di barisan ini, cuman belum pada buka juga, nggak tahu kenapa. Ini ada yang disewakan ya. Ya, di depan terlihat tuh ada gedung-gedung gede ya, dan banyak gitu dengan motif yang sama. Itu gedung yang pertama untuk staff-staff ya, staff-staff di kampus. Kalau yang putih ya, itu asrama pemerintah. Kalau biasanya di sini disebut KYK gitu. Nah, ya, per bulannya bayar berapa? 450 sampai 650. Nah, itu beda-beda. Wah, udah burung. Terus ada mini beam juga di dekat kampus. Ya, ini terlihat dari dekat juga besar ya. Mungkin ada 10 lantai ini. Ya, kalau dihitung. Di sini ya ada, ini jalan pulang, jalan seberang. Tadi ketika kita datang menuju ke kampus. Ya, di sini ntar aku bakal lewat yang namanya Kanatche Ibo. Jadi itu sebuah tempat makan ya di dekat
kampus dan dekat asramaku juga, lebih dekat dari asramaku sih, yang mana kalau belum pernah makan itu ya, bukan anak YTU gitu. YTU itu merupakan singkatan dari kampus aku, lebih tepatnya ya, Yildiz Teknik University. Dan bentar lagi kita sampai ke tempat makannya, tapi aku nggak makan di situ untuk saat ini, cuma ingin memperlihatkan doang. Nah, jadi ini Kanace Ibo ya, ya teman-teman, dan apa ya, sesuai gitu, harganya juga nggak terlalu mahal untuk di Istanbul juga. Sekarang kita sampai di Meydan atau pusat apa ya, keramaian di Esenler dekat asrama aku. Di sini nih luar biasanya ya, apa aja ada gitu. Walaupun bukan brand terkenal, tapi kebutuhan tuh ada di sekitar sini gitu. Mulai dari perhiasan ya, mungkin yang mau nikah gitu kan teman-teman. Terus apa lagi ya? Sepatu ya, alat-alat elektronik juga ada ya, baju dingin ya, juga cake, terus kayak kebab dan sebagainya. Cake maksudnya toko-toko kue gitu kan, toko karpet gitu. Ya biasanya ini diskon mulu ya, kayak gitu ya, tiap hari gitu. Jadi di sini ini murah-murah juga termasuk ya. Ya walaupun bukan barang brand, itu kan bukan yang kita cari. Di sini ada untuk kartu SIM card juga termasuk. Burger King juga ada dekat asrama. Apalagi ya Westel kalau tahu gitu kan, Karaja Home juga lumayan terkenal gitu. Di mall-mall juga ada. Oh, ngabar. Ini ada Sakir ya, tidak foto-foto tadi sudah disebutkan. Ini juga ada, terus barang elektronik ya, perhiasan, YouTube Telkom, dan di sana juga masih ada banyak. Ini kita mau ke kampus, jadi kita ke kampus asrama ya. Ini sudah cukup dingin gitu, beku di luar. Jadi kita keluar, pulang maksudnya. Ini asrama. Oh, ada Habib, ada market di depan asrama, dan merhaba abi. Merhaba, miskin. Abi nereden geldiniz? Buradan Okuldan mı? Farklı yoldan biraz geldiniz. alttan gelmişim ben abi. Anladım.